Dalam dunia perojolan atau ojek online, muncul istilah-istilah kekinian atau bahasa gaul yang digunakan oleh para driver ojol sebagai bahasa sehari-harinya. Unik dan kocak. Di antaranya ngebit, gacor, anyep, sampai ngalong. Istilah ngalong adalah sebutan untuk mereka yang suka ngambil orderan di malam hari. Selain adem dan bebas macet, ngalong alias ngebit malam juga sedikit saingannya. Jadi bisa banget buat ngumpulin cuan yang banyak. Tapi bukan berarti tanpa resiko ya, karena bahaya begal selalu mengancam. Oh iya, gak cuma begal, karena driver ojol juga rawan diganggu makhluk halus. Serem pokoknya. Posisi jam setengah 12. Tiba-tiba pas lagi nunggu customernya keluar, dilempar tuh, ditapal pakai buah mangga. Pas nengok ke belakang ternyata perempuan rambut panjang lagi uncang-uncang kaki di pohon. Ketika berada di kawasan pemakaman, perasaan Udin bingung tak menentu. Ia merasa ketakutan, apalagi sang penumpang sama sekali tak kelihatan datang menghampiri. Udin mulai merasa curiga. Jangan-jangan bukan manusia yang mengorder ojek online minta diantarkan. Udin lalu mencoba mengontak nomor penumpangnya. Aneh, nomor sama sekali tak bisa dihubungi. Merasa dipermainkan, Udin lalu mengontak kantornya meminta kejelasan. Nggak ada Pak, kata dia. Antara percaya nggak percaya sih, masnya yang call center itu dari kantor, orang nggak ada sih, sama-sama ngeyel jadinya, aku ngeyel dia ngeyel gitu loh. Namanya ada, RT RW-nya penjemputan ada, alamat tujuannya juga ada. Yang aku bingung kan, alamat jemputnya di makam, antar tempatnya juga makam, titik antarnya. Ya agak itu juga sih aku udah di situ, apa bener agak aneh gitu loh. Sebenarnya itu bukan kali pertama Udin dikerjain hantu iseng saat narik ngalong. Biasanya peristiwa aneh yang menimpa Udin nyaris di jam-jam yang sama, sekitar tengah malam ketika aktivitas manusia sudah jauh berkurang. Meski Udin selalu waspada saat menerima orderan, tapi tetap saja kecolongan, membonceng hantu tanpa mendapat penghasilan. Biasa kan kalau ojek kan kita ngobrol dulu, Mbak mau ke ini tujuan ini kan, didiem tanpa biasa lah. Kalau aku bawa penumpang kan ada ajak ngobrol gimana-gimana. Itu dari tempat jemput sampai nganter itu sama sekali nggak bersuara. Dari aku di penjemputan itu dari Cipete ke Tanah Kusir itu. Dari sepanjang jalan aku ajak ngobrol, diem apa diem. Bau gimana sih khas-khas makhluk halus itu, bau wangi, bau menyan apa. Ya aku dalam hati mah cuman bisa doa aja lah. Bismillah aku nganterin selamat. Pas dia turun juga ngasih makasih, nggak sama sekali, turun aja bes. Kejadian-kejadian aneh yang kerap ia alami tentu saja membuatnya ketakutan. Menurut Udin, gangguan goib kerap ia dapatkan saat mendapat orderan ke tempat-tempat tertentu yang dianggap angker. Rekan sesama ojolnya pun mengakui, di beberapa titik di kota Jakarta, driver ojek online memang kerap diganggu hantu iseng yang bikin ketakutan. Yang waktu itu sih aku nganter GoFood itu. Real ini ya, aku nganter ke dalam komplek Halim itu sekitar jam 11-an malam lah, hujan-hujan itu. Pas sampai tujuan itu depan rumah di pintu dia ada yang melambai itu perempuan. Ini kayak ini alamat saya loh, kayak ngasih tahu. Saya pas samperin gitu saya nyampe, kok orangnya kemana, pintunya ditutup gitu. Aku ketok-ketok, Assalamualaikum. Bapaknya keluar, Mas udah dari tadi ya Mas? Enggak Pak, itu tadi ada mbak-mbak yang di luar, siapa ya yang manggil saya, kayak ngasih alamat. Nggak ada, istri Bapak bukan, saya bilang. Nah istri saya itu habis sholat sama saya. Terus siapa Pak ya? Masa sih Mas, kata dia. Bener Pak, saya ngapain bohong.
Kan pas di rumah dia sampingnya itu kebun pisang sama pohon bambu. Ya aku kaget juga. Yang benar Pak, saya bilang. Benar Mas, aku habis sholat itu sudah saya di rumah. Tadi yang manggil saya siapa ya, melambaikan tangan ya, kayak ngasih tahu ini rumah saya. Ya nggak tahu kata dia. Pengalaman Udin berurusan dengan hantu saat ngojol malam memang cukup banyak. Mulai dari dapat orderan aneh, bawa penumpang goib, sampai dibuat linglung, nyasar tak tahu arah. Padahal saat akan bekerja, Udin tak lupa berdoa agar tak diganggu makhluk halus. Tapi sepertinya Udin sudah menjadi incaran makhluk halus, entah mengapa. Aku ngantar ke situ, alamatnya benar, semuanya benar. Tapi anehnya pas sampai tujuan aku muter-muter di satu titik aja, di situ aja. Selama kurang lebih setengah jam nggak nemu-nemu tuh alamat. Akhirnya ada keamanan, dia lagi keliling komplek. Terus nepok pundak saya dari belakang, Mas. Saya kaget, Mas ngapain muter-muter dari tadi saya liatin. Ini Pak, saya nyari alamat ini kok nggak nemu-nemu ya. Ah yang benar sih, dari dia. Benar Pak, aku dari tadi kok nggak nemu-nemu. Akhirnya sama dia dianterin. Nah, taunya rumahnya itu pinggir-pinggir danau buatan gitulah. Kata abangnya, ya lain kali Mas kalau mau masuk permisi dulu di pos saya, jangan main nyelonong aja. Udah pelajaran Mas juga ya, lain kali kalau tempat orang permisi apa gimana. Ya takutnya kayak gini kan kamu, bukan sekali dua kali nih, driver banyak sering di sini kata dia. Kisah mistis dunia ojek online memang menakutkan. Sulit dipercaya, tapi terus saja terjadi. Rata-rata driver ojek online pernah mengalami pengalaman yang sama. Mulai dari orderan goib sampai mengantar penumpang jadi-jadian alias hantu. Anehnya, tak cuma driver ojol saja yang mendapat orderan nganter hantu, tapi ada pula penumpang yang justru mendapat layanan ojol goib karena drivernya sudah lama wafat. Chatting juga apa-apa juga. Tapi pas aku naik kayak aneh bau-baunya gitu loh, bau melati apa gimana. Ah nggak serius sih, aku bilang gitu kan. Bukan kan dia seminggu yang lalu udah meninggal kecelakaan. Bener, aku dapet dia kok. Mungkin itu kali adanya yang pakai akunnya, saya bilang gitu kan. Enggak, bener kok. Nah itu, kaget juga kan. Kalau udah meninggal apa bisa sih jadi driver lagi, saya bilang gitu. Pengalaman mistis yang Udin alami kerap ia bagikan sebagai pembelajaran agar rekan-rekannya sesama pengemudi ojol tak lupa berdoa dan selalu waspada demi terbebas dari gangguan makhluk halus saat ngalong mencari rezeki.